John Wick. Well, franchise yang sangat menarik untuk diikuti. John Wick 4 sukses meraih posisi box office di seluruh dunia pada minggu pertama pertayangan. Nah, pasti banyak orang awam juga kan yang penasaran dengan film ini. Selain membawa bintang-bintang ternama, franchise ini dari awal memang menarik perhatian. Di sini gua akan membuat alur cerita singkat tentang John Wick Universe. Asik, universe gak tuh? Lebih kayak pertanyaan yang sering muncul bagi orang-orang yang langsung menonton film John Wick 4. Kayak teman-teman gue nih ya yang bingung dengan kenapa si Mr. Wick ini dikejar-kejar oleh orang banyak, asal konfliknya bermula dari mana, siapa yang mengejar dia, dan hubungan orang terdekatnya itu apa. Kan mereka sama-sama kerja di bawah organisasi yang sama. Jadi di sini gue akan merangkum itu semua secara singkat dan poinnya aja ya, dari konflik dan tujuan sang tokoh utamanya itu apa. Oh iya guys, jika ada kekurangan dan kesalahan informasi, bisa komen di kolom komentar ya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke pembahasan. Jadi, asal muasal si Mr. Wick ini dikejar-kejar oleh orang banyak, itu gara-gara anjing. Lah, kok bisa? Cuman gara-gara anjing aja dia dikejar-kejar sampai sebegitunya. Permasalahannya nih ya, ini bukan anjing biasa guys. Anjing ini adalah pemberian dari mendiang istrinya. Jadi setelah istrinya meninggal, istrinya memberikan anjing dengan sepucuk surat dari Helen, istri Mr. Wick. Anjing itu bernama Daisy. Singkat cerita, Mr. Wick diganggu oleh segerombolan orang Rusia ketika hendak mengisi bensin, yang dimana salah satu dari mereka menginginkan mobilnya. Namun Mr. Wick menolak. Ya iyalah anjir, SKSD banget ya kan. Malamnya ketika Mr. Wick hendak beristirahat, Daisy anjing yang merasa gelisah. Ketika ia keluar dari kamar, Mr. Wick mengikutinya. Ternyata ada segerombolan orang yang hendak merampok rumahnya. Salah satu dari mereka memukul bagian belakang Mr. Wick yang mengakibatkan ia tersungkur. Sebelum ia pingsan, ia melihat Daisy dibunuh oleh salah satu dari mereka. Ketika itu mereka berbicara dengan menggunakan bahasa Rusia yang membuat Mr. Wick sadar bahwa mereka orang yang ditemui di pom bensin hari ini. Salah satu dari mereka sangat menginginkan mobil dari Mr. Wick sehingga mereka merampoknya. Nah, terus kok bisa kejadian sepele seperti itu mengakibatkan John Wick diburu oleh orang banyak? Oke, lanjut. Segerombolan yang telah mencuri mobil dan membunuh anjing Mr. Wick, salah satunya adalah anak bos mafia besar di kota itu, Yosef Tarasov, putra Vigo. Jadi guys, dulu John Wick bekerja sebagai pembunuh bayaran, dan Mr. Wick pernah bekerja kepada Vigo Tarasov. Nah halo, Vigo merasa kecewa pada anaknya, lantaran ia tahu John Wick orang seperti apa. Karena dia pembunuh bayaran yang sudah melegenda, Vigo memberitahukan sosok John Wick kepada anaknya. Sangat berbahaya jika menghadapinya karena ia sosok yang teguh dan berkomitmen. Bahkan, Vigo pernah melihat John Wick mengalahkan 3 orang hanya menggunakan pensil. John ingin keluar dari pekerjaan gelap ini, tapi Vigo memberikan tugas terakhir yang mustahil bisa diselesaikan oleh siapapun. Namun, John dapat menyelesaikannya dengan baik. Tell them all. Whoever comes, whoever it is, I'll kill them. Vigo akhirnya mengerahkan anak buahnya untuk menyerang rumah Mr. Wick. Namun seperti dugaan Vigo, lawannya adalah John Wick. Akhirnya ia menaruh John Wick di daftar perburuan dengan hadiah sebanyak $2 juta. Singkat cerita, setelah adanya aksi seru baku tembak dan kejar-kejaran, John Wick berhasil membunuh Vigo dan anaknya Yosef. Kisah berlanjut ketika John Wick ingin mengambil mobilnya kembali yang belum sempat ditemukan olehnya, di mana mobil tersebut disembunyikan oleh saudaranya Vigo yang sama-sama mafia yang berniat membalas dendamnya atas kematian Vigo dan keponakannya. Ya kalian tahulah ya, John Wick kok dilawan. Akhirnya sang mafia meminta berdamai, lalu Mr. Wick pergi dari tempat itu dengan membawa mobilnya kembali. John Wick ingin pensiun dari pekerjaannya, namun ada aja cobaannya. Santino mendatangi rumah John Wick untuk meminta tolong melakukan pekerjaan membunuhnya sekali saja. Dan setelah itu semuanya selesai. John Wick sempat menolak.
yang membuat Santino tidak terima dan menghancurkan rumah John Wick. John Wick mendatangi Winston, yang bisa dibilang orang yang cukup dekat dengannya. Tujuan menemui Winston adalah John Wick ingin meminta saran setelah perbuatannya sudah dilakukan oleh Santino kepadanya. Winston memberitahu John Wick tentang peraturan organisasi ini, yaitu harus menaati peraturan dan perjanjian itu sendiri. Jika tidak, hukumannya akan mati. Two rules that cannot be broken, Jonathan. No blood on continental grounds and every marker must be honored. Now, while my judgment comes in the form of excommunicado, the High Table demand a more severe outcome if their traditions. Akhirnya John Wick menemui Santino dan menyetujui pekerjaan yang diberikan, yang dimana pekerjaan itu adalah membunuh kakaknya Santino sendiri, yaitu Gianna de Antonio. Alasannya adalah karena tahta di mana si Gianna ini adalah kandidat untuk menggantikan posisi ayahnya, yang merupakan petinggi dari High Table. Tanpa basa-basi, John Wick langsung menjalankan tugasnya itu. Setelah menyelesaikan tugasnya, seperjalanan pulang, John Wick diserang oleh seseorang yang ternyata suruhan dari Santino. Karena Santino tahu ia berurusan dengan siapa, si cupu ini menelpon customer service High Table, yang merupakan pusat operator kriminal dunia, di mana Santino membuka kontrak $7 juta untuk siapapun yang dapat membunuh John Wick. Karena perjanjian John Wick dan Santino telah usai, maka John Wick dapat membunuh Santino kapan aja. Mampus ya. Aksi pemburuan Santino pun dimulai. Ketika melewati perkelahian yang panjang, Santino mendatangi tempat yang pasti aman bagi dirinya, yaitu The Continental. The Continental merupakan tempat yang netral, yang dimana di tempat ini tidak boleh ada aksi saling membunuh. Jika ada yang melanggar, maka orang tersebut akan diberikan label excommunicado, yang dimana menghilangkan semua akses dan privilege dari dunia Assassins. Namun seribu sayang, karena amarahnya sangat memuncak, akhirnya John Wick membunuh Santino di Continental. Maka sebab itu, High Table menggunakan harga kontrak untuk membunuhnya. What have you done? Sebelum status excommunicadonya dibuka, Winston memberi kesempatan kepada John Wick untuk segera pergi. Sebenarnya bisa aja sih si John Wick itu mati saat itu. Namun karena John Wick adalah sahabatnya, Winston pun membiarkan John Wick pergi. Nah, jadi itu guys, asal muasal John Wick dikejar-kejar terus. Tujuannya tuh dia tuh ingin hidup normal dan damai. Ia ingin bebas dari ikatan pekerjaan gelapnya yang dulu. Wah, sumpah sih, kalau ngikutin perjalanan John Wick dari pertama sampai sekarang tuh kayak kasihan gitu ya kan. Sampai ikutan capek. Satu orang bisa lawan orang banyak, jatuh dari ketinggian, jatuh dari tangga, ketabrak mobil mulu ya kan, kena tembak, aduh. Itu kalau gua mah mending milih jadi dimsum dah. Gua rasa sekian dulu dari gua. Untuk informasi lain terkait John Wick Universe bisa ditunggu di next video ya. Sorry kalau masih banyak salah kata. Happy watching and enjoy.